Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurul Fauziah dengan NIM 2002277017 dari program studi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan dengan cara bertukar peran antara bidan dan pasien dalam melakukan pengambilan keputusan KB sederhana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dengan dosen pengampu Ibu Heni Heriani SST MKM. Untuk itu, yuk simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bu ya. Ada apa, Bu? Ada keluhan apa? Kalau boleh tahu? Jadi gini, Bu, kan saya tuh baru menikah ya, Bu. Iya. Dan saya masih kuliah. Rencana saya dengan suami tuh ingin menunda kehamilan dulu, Iya. gitu. Jadi kira-kira pakai KB apa ya? Kan kalau pakai pil KB sama KB suntik tuh saya tuh lagi lupa, Bu. Jadi bagaimana ya? Oh, jadi Ibu gak mau gitu ya? Istilahnya Ibu gak mau pakai pil KB sama KB suntik ya? Kalau begitu, saya sarankan KB alat kontrasepsi, Bu, kayak kondom atau itu kondom ada dua ya, Bu ya, bisa buat perempuan sama laki-laki. Nanti saya jelaskan ya, Bu ya. Baik, Ibu, sebelum saya jelaskan tentang alat kontrasepsinya, sebelumnya saya minta identitas Ibu, boleh? Boleh. Baik. Kalau begitu, nama Ibu siapa, Bu? Nayon. Nayon. Umurnya berapa, Bu? 23. 23. Dari mana, Bu, asalnya? Dari Ciamis. Suami Ibu? Teh Yang. Ini. Umurnya, Bu, umur suami Ibu berapa? 30. Alamatnya sama ya, Bu ya? Iya. Baik, Ibu, kita langsung saja untuk penjelasannya. Sebelumnya, tadi yang dikatakan Ibu KB suntik sama pil KB itu memang ya kebanyakan orang bilangnya suka lupa. Jadi pengen minta solusi gimana caranya biar tidak mau hamil dulu, namun mau pakai KB yang enggak ribet. Ya, kita langsung saja, Ibu. Di sini saya sarankan ada 3 sampai 4 ya, Bu ya, alat kontrasepsi. Di sini yang pertama ada kondom ya, Bu ya. Kondom itu alat kontrasepsi yang sangat praktis ya, Bu ya, dan sangat umum digunakan oleh masyarakat. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Nah, kondom juga itu dapat mencegah penularan penyakit HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Untuk kondom sendiri ada yang laki-laki dan ada yang buat perempuan. Nah, dari kekurangan kondom sendiri ya, Bu, kondom hanya aman dan efektif untuk 1 kali pemakaian saja. Terus penggunaan kondom juga harus tepat, Bu, karena bisa timbul risiko terlepas selamat berhubungan intim jika tidak tepat pemakaiannya. Dan perlu diingat ya, Bu ya, harus sangat hati-hati mau itu nanti suami Ibu yang pakai kondomnya atau ibunya, karena kondom itu bermaterial latex ya, Bu, atau karet, dimana kondom tersebut dapat menimbulkan alergi pada beberapa orang ya, Bu ya. Nah, dan untuk kondom perempuan sendiri, Bu, jika saat dipakai dalam berhubungan itu akan menimbulkan bunyi, Bu, akan menimbulkan suara yang mungkin akan jadi tidak nyaman dalam berhubungannya nanti. Nah, selanjutnya, Bu, ada alat kontrasepsi diafragma. Nah, alat kontrasepsi yang ini terbuat dari karet juga ya, Bu ya, namun lebih tebal daripada kondom. Nah, ini berbentuk kubah, Bu, berbentuk kubah. Nah, untuk penggunaan alat kontrasepsi diafragma sendiri, Bu, ini caranya dengan menekuk atau melipatnya menjadi 2 bagian, lalu memasukkannya ke dalam vagina untuk melindungi leher rahim. Sampai sini paham ya, Bu ya? Nah, kelebihan dari alat kontrasepsi diafragma sendiri yaitu harganya terjangkau ya, Bu ya, bisa dipakai berulang kali, bisa digunakan bersama dengan spermisida yang nanti saya jelaskan di alat kontrasepsi selanjutnya. Dan untuk kekurangannya dari alat kontrasepsi diafragma ini tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, tidak seperti alat kondom ya, Bu ya. Nah, tingkat kegagalan juga cukup tinggi untuk alat kontrasepsi ini karena bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, Bu, saat digunakan, dan ukuran diafragmanya yang terlalu kecil beresiko lepas atau pindah posisi. Pemasangan alat kontrasepsi ini harus dilakukan oleh dokter, dan ketika haid alat kontrasepsi ini harus dibuka, Bu. Jadi emang lumayan ribet ya, Bu ya, untuk alat kontrasepsi ini. Nah, untuk yang ketiga, Bu, ada alat kontrasepsi yang namanya cervical cuff. Cervical cuff itu bentuknya hampir sama seperti diafragma, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Dan alat kontrasepsi ini umumnya digunakan bersama dengan alat kontrasepsi spermisida. Nah, untuk kelebihan cervical cuff sendiri, ini harganya terjangkau, dan untuk
cervical cup sendiri bisa digunakan hanya 2 kali pemakaian, Bu. Nah, untuk pemasangan alat kontrasepsi ini sendiri sama ya seperti diafragma harus bantu oleh dokter. Dan sama juga seperti diafragma harus dilepas saat haid. Jadi cukup ribet ya Bu ya. Alat kontrasepsi ini juga tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Kontrasepsi spermisida. Nah, spermisida ini produk kontrasepsi digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Produk ini berbentuk jelly, krim, membran, atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Kelebihan dari alat kontrasepsi ini, harganya terjangkau ya Bu ya, dan mudah digunakan. Nah, untuk kekurangan dari alat kontrasepsi ini sendiri, perlindungannya bersifat sementara ya, dan beberapa jenis spermisida perlu diaplikasikan 30 menit sebelum berhubungan seksual. Aktivitas spermisida akan berkurang apabila pemakaiannya melebihi 1 jam. Ibu paham nggak sini? Paham. Ya. Dan akan beresiko terjadi iritasi pada organ intim bila terlalu sering digunakan. Penggunaannya juga perlu disertai dengan alat kontrasepsi lain, misalnya diafragma, sama tadi ada apa? Cervical. Nah, begitu Bu. Gimana Bu, paham apa yang telah saya terangkan tadi? Paham. Untuk itu, jika Ibu sudah paham, kira-kira Ibu mau pilih kontrasepsi yang mana dari keempat itu? Tadi ada kan yang pertama kondom, diafragma, cervical cup, dan yang terakhir ada spermisida. Saya ingin pilih yang kondom ya Bu, karena kan resikonya tuh rendah Ya. kan. Ibu benar paham kan ya Bu ya? Insya Allah. Ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Iya. Terima kasih. Iya, Ibu. atas konsultasinya. Ibu nanti kalau misalkan ada yang masih belum dipahami, Ibu bisa konsultasi lagi ke saya ya Bu ya. Ibu, terima kasih. Iya Ibu, semoga bermanfaat ya Bu ya apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Bu ya. Demikian video yang dapat saya demonstrasikan tentang bagaimana cara pengambilan metode KB sederhana. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.